Baik, jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya mengetes power bank buatan dari brand Anker serinya A1695 yang kemarin saya dapatkan dengan harga 804.000. Tentunya bermain-main voucher ya, untuk mendapatkan harga yang jumlah itu bila berminat link pembelian ada di deskripsi. Nah, ini salah satu power bank teknologi terbaik dari brand Anker dengan harga yang paling murah. Nah, kali yang saya tes power bank ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya miliki, seperti ponsel fast charging 15 watt hingga ponsel hyper charging 100 watt, bahkan ke laptop ataupun ke TWS. Seperti apa performa power bank ini? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Anker 160 watt. Pertama kita akan dapat kartu garansi dan user manual secara general. Lihat ini ya, power bank misalnya seperti ini. Kemudian ada kartu garansinya, garansi 18 bulan. Nah, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita akan dapat box seperti ini. Ini khas Anker ya, boxnya kombinasi antara biru dan putih. Lalu di dalam box kita akan dapat ini data keamanan plus buku panduan yang bisa kita download lewat QR code seperti ini. Lalu kita akan dapat ini kertas, saya kurang paham kertas macam apa ini ya. Kemudian ini ada plastik untuk membungkus power bank. Lalu kita akan dapat bungkus power bank seperti ini, bungkusnya lumayan bagus ya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan dapat power bank Anker 160 watt seperti ini fisiknya. Dari sisi warna yang saya beli ini menggunakan warna silver ya. Lalu ada tulisannya Anker. Lalu ini ada digital display yang lumayan seolah-olah besar. Tapi ketika saya nyalakan lewat tombol ini, dia seperti ini digital displaynya. Ini menggunakan display warna yang cukup bagus. Kalian lihat, tersisa daya baterai 21%. Pertama kali saya unboxing 22%. Jadi terjadi penurunan 1%. Oke. Kita lihat dari sisi sebelah sini ada tulisannya 165 watt plus built-in kabel yang model digantung seperti ini. Nah, ini cara menariknya. Nah, lalu ada tulisannya USB-C 2 ya, C2 in out bisa dilihat ini ya. Kemudian kalau dilihat di sini ada IQ3 kode seperti itu. Coba saya kembalikan lagi. Nah, cukup enak untuk melepas dan mengembalikannya. Lalu di sebelah sini kita lihat ini ada tombol power tadi untuk menyalakan digital display. Kemudian ini ada USB-C in out disebut sebagai C3. Lalu ini ada USB-A out. Oke. Kemudian ada logo sertifikat keamanan ya. Ini mulai dari aman untuk penerbangan, ada barcode atau QR code, dan ada CE. Ini ada data 2025-12, mungkin tanggal pembuatan power bank ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lihat dari sisi atas ada retractable. Lihat ini ada tulisannya Instacord. Nah, kira-kira seperti ini. Lihat ini. Ini sistem magnet ya. Lihat ketika saya taruh ditempelkan, dia akan nempel. Nah, kemudian coba saya tarik. Nah, lihat. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Ini kita lihat ini. Ada tulisannya C1 in out. Nah, terlihat ya, C1 in out. Ketika saya tarik dia seperti ini. Ketika ditarik sekali dia akan terhenti. Ketika ditarik lagi dia akan kembali. Nah ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lihat dari sisi sini sudah. Kemudian kita lihat dari sisi sini ada berbagai macam spesifikasi power bank Anker. Lihat ini. Dia tulisannya 225K 165 watt dan banyak sekali ya. Silakan dibaca sendiri ini. Ini lihat ada tulisan ini, intinya total output maksimalnya ya 165 watt, dan ada berbagai macam logo atau sertifikat keamanan. Lihat ini ada tulisannya 5 berputar seperti ini, dan ini lalu ada tulisannya ini yang penting Li-ion 20. Jadi power bank ini menggunakan sel jenis Li-ion seri 20. Kira-kira seperti itu. Kalau ada yang salah, silahkan dikoreksi. Dari sisi building quality, power bank Anker tidak perlu diragukan lagi ya. Finishing antara produk satu dengan yang lainnya. Lihat ini, dari sisi tulisan Anker sangat jelas. Sablonannya tidak asal-asalan. Mulai dari sisi built-in kabel, lihat ini tulisannya sangat jelas dan tidak ada salah-salah. Mulai dari tulisan juga, lihat ini. USB-C 2. Nah, coba. Nah, sangat jelas. Kemudian coba ini saya tarik-tarik, built-in kabelnya tidak renggang. Kadang saya pernah dulu ya mereview sebuah power bank yang built-in kabel saya tarik-tarik agak kotak-kotak. Oke, kita lihat dari sisi yang retractable, lihat sangat bagus sekali. Dan ini coba saya ambil. Nah, ini mengandung sistem magnet. Nah, oke, saya tarik aman, kemudian dikembalikan lagi langsung kembali. Jadi kita tidak sistem acak ya. Kadang saya pernah mereview retractable, kadang saya tarik, mau saya tarik lagi kembalikan tidak bisa, harus ditarik lagi. Kadang ada yang seperti itu. Kalau ini enak, lihat ini saya tarik langsung terhenti. Saya tarik lagi kembali.
Jadi pasti gitu, tidak sistem acak. Oke, kita lihat dari sisi finishing casing satu dengan yang lainnya, lihat sangat rapi ya, tidak ada celah. Nah, coba kita lihat di sebelah sini, tombol digital display-nya aman, tombol presisi antara port, lihat ini sangat rapi. Kemudian coba ini dia penutupnya di sebelah sini, lihat ini sangat rapi ya, lihat ini. Coba saya putar. Nah ya, soal build-in quality Anchor menurut saya tidak perlu diragukan lagi lah ya, finishing build-in quality-nya. Jadi dari sisi build-in quality antara kabel ataupun casing dan lain-lain, Anchor tidak perlu diragukan lagi, sangat bagus. Dilihat dari sisi keawetan built-in kabel ataupun retract kabel dari powerbank Anchor 165 watt ini, sebagian teman-teman ada yang berpendapat yang susah kalau powerbank ada built-in kabelnya itu kalau rusak. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Dibongkar juga Eman, karena dia ini sangat rapi pengerjaannya, bukan main sekrup-sekrupan seperti itu. Oke, dari sisi Anchor sudah mengasih kualitas yang terbaik dari built-in kabelnya. Sebagai perbandingan, ini saya ada contoh kabel Anchor PD ya, Anchor Zulu 240 watt. Dia memperkirakan dia tahan sampai 10.000 kali tekukan. Ini kabel, bukan powerbank. Nah, yang ada di powerbank Anchor ini tahan sampai 2 kalinya kabel ini. Lihat ini penjelasannya di boxnya. Nah, lihat ini dual built-in kabel, yaitu built-in kabel ini dan retract kabel ini. Dia memperkirakan tahan sampai 20.000 kali. Ini menggunakan bahasa Inggris ya, silahkan diterjemahkan sendiri. Kalau saya menerjemahkannya, kira-kira tahan sampai 20.000 kali dari built-in kabel dan retract kabelnya. Nah, asumsi saja ya, sebagai asumsi, kalau kabel seperti ini kita menggunakannya sehari 10 kali ditekuk-tekuk, ini tahan sampai 5 tahun. Silakan dikalikan sendiri ya perhitungannya. Nah, kalau powerbank ini tahan sampai 20.000 kali, berarti tahan sampai 10 tahun. Mungkin perkiraan powerbanknya sudah rusak, kabelnya belum rusak. Jadi dari sisi kualitas keawetan built-in kabel dan retract kabel ini tidak perlu khawatir. Diperkirakan powerbanknya rusak, kabelnya belum rusak. Tes chip e-marker pada kabel retract kabel dan built-in kabel ini, apakah bisa atau tidak ya, kita coba saja. Nah, ini saya akan masuk ke USB Loader Finality pada menu USB-C e-marker ini. Nah, chip e-marker atau USB-C e-marker itu harus ada pada sebuah kabel yang minimal arusnya 5 ampere atau 100 watt. Kalau 3 ampere atau 60 watt tidak ada biasanya seperti itu, atau tidak bisa dicek lah ya. Mungkin ada chipnya tapi chip lain. Oke, ini saya sudah masuk ke USB-C e-marker. Pertama coba saya teskan ke bagian yang retract kabel ini. Oke, saya hubungkan. Nah, ada, tapi putus. Karena mungkin ada listrik yang masuk ke sini sehingga dia tidak bisa gitu ya. Coba ini saya cabut lagi sebentar. Nah, lihat ya, kita ulang lagi. 1, 2, 3. Dia support 100 watt. Retract kabelnya sudah terlihat ya tadi. Oke, sekarang coba kita cek dari sisi built-in kabel sebentar. Saya ambil dahulu. Jadi retract kabelnya ini support chip e-marker ada yang mencapai 100 watt tadi. Oke, sekarang ini built-in kabel. Silakan diperhatikan pelan-pelan ya. Nanti karena dia akan putus karena mungkin ada listrik yang teraliri gitu loh ya. Oke, 1, 2, 3. Sama. Dia juga 20 volt 5 ampere. Di 100 watt. Nah, kira-kira segitu. Jadi kabel yang ada di retract kabel powerbank ini plus built-in kabel sangat aman karena dilengkapi dengan chip e-marker tadi dengan struktur daya 5 ampere dikali 20 volt sama dengan 100 watt, sama kedua kabel ini. Dilihat dari sisi jenis sel yang digunakan pada powerbank ini, tadi sedikit sudah saya singgung. Lihat ini, kita bisa melihat di sini jenis selnya dia lithium ion. Lalu ada tulisannya 20. Mungkin kalau pendapat saya lithium ion jenis 20 atau seri 20, kira-kira seperti itu. Kalau teman-teman ada yang paham tentang jenis-jenis lithium ion, silakan berkomentar ya. Mohon dikoreksi pembahasan saya. Lalu kalau pengen tahu, ini ada beberapa powerbank Anchor yang menggunakan jenis sel lithium ion 20 juga. Lihat ini, lithium ion 20. Modelnya tebal seperti ini. Ini saya beli harga sekitar 150 atau enggak 200 ribuan lah. Atau 150. Nah, ini ya, jenis selnya menggunakan juga lithium ion 20. Tapi juga ada yang model Anchor slim seperti ini. Ini juga ada tulisannya lithium ion 20. Lihat ini, Li-ion 20. Nah, jadi seperti itu, menggunakan sel Li-ion 20. Kalau mau saya analisis perkiraan saya loh ya,
selnya kira-kira seperti ini. Nah, kalau saya menganggap 21700 per selnya 5000 mAh. Nah, ini totalnya ada 5 sel. Jadi 5 sel dikali 5000 sama dengan 25.000. Dari sisi kualitas sel, walaupun powerbank ini menggunakan jenis lithium ion 20, tapi ada lah ya menurut saya berbagai macam kualitas yang ada di sel jenis lithium ion. Nah, saya analisisnya biasanya seperti ini. Sejak pertama kali unboxing itu dia tersisa daya berapa? Nah, lihat ini. Ini saya pertama kali unboxing tersisa daya 22. Berselang 2 hari dia turun menjadi 21. Ini hanya standby saja, tidak saya gunakan sama sekali. Nah, kalau saya biasanya berpatokan ketika daya sebuah powerbank itu tersisa 50% sampai 70 atau 80% itu kategorinya bagus. Kalau tersisa di daya di bawah itu menurut saya kategori selnya standar. Yang buruk ketika dia mencapai pada daya 0% itu celaka. Biasanya selnya boros atau rusak karena kita tidak boleh ya menyimpan sebuah powerbank yang daya selnya itu habis total, tidak boleh, bisa merusak sel. Kalau kita menerima dalam kondisi 0%, otomatis kan tersimpan dalam kondisi habis total, itu biasanya kadang selnya rusak. Oke, ini lihat. Nah, saya buktikan sebagai analisis yang lainnya. Contoh saya ada ini sel recharging. Nah, dia mengasumsikan seperti ini. Di charge full dalam waktu 1 tahun dia berkurang 15%. Dalam waktu 2 tahun dia berkurang 20%. Ini ciri-ciri sebuah sel yang bagus. Tidak gampang habis atau tidak gampang bocor ya. Tapi kalau di Anker ini mungkin saja dia kok agak boros, karena kalau dilihat dari sisi tanggal pembuatan powerbank, lihat ini, dia dibuat 2025 bulan 12 sampai ke tangan saya ini Februari ya, bulan 2 tanggal 8 lah, anggap segitu. Cuma ada 1 bulan 1,5 bulan lah ya, kira-kira seperti itu. Masa sudah berkurang sebanyak ini? Asumsi saya ini selnya dicas anggap 80%, sudah berkurang sekitar 60% loh ya. Mungkin penyebab dari sebuah borosnya sistem standby powerbank ini karena menggunakan digital display seperti ini, sehingga menurut saya mengkonsumsi banyak tenaga. Nah, ini belum saya cas sama sekali. Sejak pertama kali unboxing bisa saya buktikan di sistem siklusnya ini. Lihat ini, siklusnya masih 0, belum saya cas sama sekali. Nah ya, tapi di sini keterangannya tingkat kesehatan baterai 100%. Jadi kalau menurut saya sel dari powerbank Anker ini ya bagus ya, karena menggunakan lithium ion 20, cuman agak boros karena dia menggunakan digital display seperti ini, plus ada sistem seperti ini, sehingga menurut saya banyak menggunakan sistem standby yang membutuhkan tenaga. Lihat seperti sistem siklus seperti ini kan membutuhkan energi dia agar tersimpan secara terus-menerus. Kira-kira pembahasan saya atau pendapat saya seperti itu. Mohon dikoreksi bila salah. Dari sisi ukuran desain, powerbank Anker ini menurut saya masih tergolong kecil ketika saya bandingkan dengan minuman Nescafe yang memiliki kapasitas 220 ml. Lihat perbandingannya, hampir sama. Lihat, coba kita lihat dari sisi diameter. Nah, sama ya. Nah, jadi ketika menggenggam powerbank ini menurut saya yang saya rasakan setara dengan menggenggam minuman ini. Oke, sekarang coba kita bandingkan dengan powerbank Cooktek. Ini Cooktek ini kapasitasnya 10.000 mAh. Sedangkan Anker 2.500 mAh. Lihat ini. Maksud saya 25.000 mAh. Lihat. Kurang lebih sama, lihat diameternya. Nah, tapi dari sisi sini lihat. Tapi kapasitasnya lebih dari 2 kali. Ini 10.000, ini 25.000 mAh. Jadi dari sisi desain menurut saya masih tergolong ringan dan kecil ya, atau maksud saya masih tergolong kecil ukuran powerbank Anker 25.000 mAh 165 watt ini. Dari sisi berat ini coba saya timbang dari sisi Anker dahulu. Nah, lihat ini dia mencapai 590 gram. Kapasitas ingat ya 25.000 mAh. Coba kita bandingkan dengan powerbank Cooktek yang kapasitasnya 10.000 mAh. Lihat 283. Jadi secara berat kurang lebih Anker itu 2 kalinya. Tapi dari sisi kapasitas 1,5 kalinya ya. Ini 10.000 versus 25.000 mAh. Jadi secara hitung-hitungan berat ini ya masih tergolong ringan ketika dibandingkan dengan powerbank Cooktek ini yang kapasitasnya 10.000 mAh versus 25.000 mAh. Dari sisi digital display coba kita analisis ya, digital displaynya tampilannya seperti apa. Ini coba saya hubungkan ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Lihat ini, saya hubungkan.
Nah, lihat, nah dia langsung otomatis nyala, jadi auto detect-nya cukup bagus. Start dari baterai 6%, fast charging-nya aktif, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi sistem digital display. Ketika ada aktivitas charging ponsel atau output, ya lihat ini, outputnya langsung dia terbaca di sini. 13 watt, ada tanda panahnya seperti ini. Nah, ini lihat. Nah, seperti itu. Oke, coba ini saya tekan lagi. Nah, dia langsung ada datanya USB-A 13 watt. Ini power distribusi. Jadi ada USB-C 1, 2, 3, kira-kira seperti itu. Ini yang 1, 2, 3 kosong. Nah, dia ketika kita biarkan beberapa detik, dia akan kembali ke standby seperti ini. Coba saya tekan lagi. Coba saya tekan lagi. Nah, lalu ada temperaturnya. Nah, ini temperaturnya menunjukkan derajat Celcius dan Fahrenheit, kira-kira seperti itu ya. Mohon maaf, bahasa Inggris saya kurang bagus. Oke, kemudian kita cek, kita klik lagi, ini lihat, dia akan ke baterai, kesehatan baterai dan siklus baterai. Siklus baterai itu biasanya kalau menurut saya kita cas 100% ya, kemudian digunakan lagi 0% itu satu siklus dan begitu seterusnya. Oke, nah lihat, ketika saya biarkan, dia akan kembali ke standby seperti ini. Nah ya, jadi seperti ini sistem digital display pada Anchor. Coba saya tekan lagi, saya tekan lagi, saya tekan lagi, saya tekan lagi, kembali ke sini. Kemudian coba kita lihat, ini digital display-nya on terus ketika charging ponsel atau ada aktivitas input output atau dia mati sendiri. Nah, ini coba saya timer ya. Start dari sekarang, coba kita tunggu sampai 5 menit. Dia mati atau dengan sendirinya atau tidak digital display-nya. 5 menit telah berlalu, lihat yang ada di digital display power bank masih nyala. Artinya ketika ada aktivitas charging device ataupun output ya, dia akan nyala terus. Kemudian dari sisi sini kita berpikir, loh, bagaimana cara mematikannya biar tidak terjadi boros energi, karena dia akan otomatis menghidupkan dua atau keluar energi double ya, mencharging device plus menghidupi ini digital display. Nah, ini caranya biar digital display-nya tidak nyala terus. Mungkin ada yang pengen seperti itu, kita tekan sambil ditahan. Lihat ini ya, saya tekan sambil ditahan. 1, 2, 3, mati. Tapi aktivitas charging tetap ada. Lihat ini, saya nyalakan ponselnya ya. Sebentar. Nah, fast charging masih aktif, tapi digital display-nya mati. Sehingga menghemat, istilahnya ya, menghemat baterai. Kalau pengen menyalakan lagi ya, tinggal kita nyalakan, lihat ini. Dia akan nyala dan akan nyala terus. Jadi untuk mematikannya sekali lagi ditekan sambil ditahan ya. Tes akurasi digital display power bank Anchor ini. Nah, coba saya gunakan USB Dr. Cozy ya sebagai pembanding. Oke. Saya hubungkan sekarang ini. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, proses charging start. Kemudian ini ke ponsel Samsung 15 watt fast chargingnya. Fast charging aktif. Oke. Kita lihat dari sisi perbandingan yang ada di digital display versus USB Dr. Cozy. Nah, lihat ini. Daya yang ada di output power bank 14 watt. Nah, lihat. Kemudian yang ada di USB Dr. Cozy 13,5 watt. Nah, kenapa kok terjadi perbedaan anggap setengah watt? Karena ada resistensi kabel, paham ya? Atau hambatan kabel. Nah, jadi di power bank ini belum ada hambatannya. Kemudian dia melewati kabel ini, ya, lari ke sini, hambatannya anggap sekitar setengah watt. Jadi, menurut saya, akurasi digital display wattmeter power bank Anchor ini sudah cukup akurat sekali, lihat ini. 14 watt versus 13,5 watt. Tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan dua alat ini ya, yaitu dari USB Dr. Cozy dan Finersi FNB 58. Pertama coba saya tes dari sisi USB-A dahulu. Nah, lihat ini mulai loading. Dari sisi USB-A saya tes. Samsung 15 watt aktif. Kemudian Huawei supercharger protokol aktif 22 watt ini. Lihat. Kemudian quick charging 2.0 dan 3.0 aktif, maksimalnya di 12 volt dan 11,95 volt. Selebihnya VOOC, Super VOOC, Pump Express dia tidak aktif. Sekarang lanjut ke USB PD-nya. Nah, lihat ini saya hubungkan lewat USB-C 1 dahulu atau retract kabel dahulu. PD 3.0 aktif mencapai 105 watt. Kemudian Samsung adaptive fast charging juga aktif, Huawei juga aktif, quick charging 2.0 dan 3.0 aktif. Selebihnya VOOC, Super VOOC, Pump Express dia tidak aktif. Lanjut ke USB-C yang built-in kabel. Nah, lihat ini mulai loading USB-C yang built-in kabel juga sama ya. Lihat PD 3.0 105 watt, kemudian Samsung juga aktif, Huawei juga aktif, quick charging
2.0 aktif, quick charging 3.0 aktif, VOOC, super VOOC, pump express dia juga aktif. Jadi kurang lebih antara built-in kabel ini dan retractable strukturnya sama. Sekarang lanjut di USB-C port. Nah, lihat ini saya menggunakan port USB-C ya dengan bantuan kabel Vivan 240 watt. Kurang lebih juga sama. Lihat ini seluruh dayanya. PD-nya 105 watt, Samsung aktif, Huawei aktif, quick charging juga aktif, VOOC, super VOOC, pump express dia tidak aktif. Sekarang lanjut coba untuk tes dengan menggunakan USB Dr. Cozy untuk tes kemampuan PPS-nya. Nah, lihat ini ya, saya menggunakan USB Dr. Cozy masuk ke menu protokol. Nah, lihat ini menggunakan port USB-C yang sebelah sini. Oke, saya coba. Nah, lihat ini. Tidak bisa terbaca bagian ininya, PPS-nya merah semua ya, lihat ini. Nah, USB QC ya cuma bisa segini, QC sampai 12 volt, QC 2.0 tadi ya, QC 3.0 11,9 volt. Coba saya buat mungkin yang lainnya, mungkin coba ini saya balik seperti ini. Mungkin saja bisa gitu loh ya. Nah, oke, coba masuk ke menu protokol. Nah, lihat ini, coba tetap tidak bisa ya, sama saja. Nah, seperti ini. Coba sekarang masuk ke seperti ini saja, saya coba. Nah, langsung dicolokin saja, mungkin bisa. Nah, seperti ini. Nah, coba model seperti ini bisa atau tidak. Nah, oke, masuk ke menu protokol. Nah, lihat ini, tetap tidak bisa ya. Nah, ya adanya seperti ini. Mungkin coba saya tes yang bagian retractable sih. Nah, bagian ini yang USB-C 1. Retractable itu disebut sebagai USB-C 1. Nah, ini terakhir ya. Kalau tidak bisa ya memang adanya seperti itu ya. Dites ke ponsel satu persatu gitu loh ya. Nah, lihat. Nah, sebentar. Ini masuk ke menu protokol. Nah, lihat, coba. Tetap tidak bisa. Ya adanya seperti ini. Jadi PPS-nya tidak bisa terbaca di USB Dr. Cozy ini. Tes Ripple powerbank Anker 160 watt. Coba saya bandingkan dengan powerbank Anker 22,5 watt. Ripple itu ibaratnya sebuah hasil jepretan kamera lah ya. Semakin banyak noise-nya, ya semakin buruk gitu loh ya. Kira-kira seperti itu, sama seperti Ripple. Atau mungkin ada yang menambahkan apa itu Ripple, silahkan berkomentar. Oke. Ini lihat fast charging aktif ya, FCP dengan daya 13,4 watt, Samsungnya 15 watt. Oke, sekarang saya masuk ke Ripple. Nah, lihat ini Ripple dari Anker. Ini lewat jalur USB-A. Lihat, dia mencapai 117. Coba saya pause secara acak ya. Nah, lihat ini 114. Nah, kita catat ya, hasil Ripple-nya 114 lewat jalur USB-A. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan Anker 22,5 watt. Nah, dayanya kurang lebih sama ya, di 13, sekian watt, sama-sama fast charging aktif lewat jalur USB-A. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, ini Ripple dari Anker 22,5 watt. Tadi kalau Anker 160 watt mencapai 114. Ini coba saya pause secara acak. Nah, lihat ini. Nah, dia mencapai 119. Sedikit lebih tinggi di Anker 22,5 watt. Nah ya, jadi dari sisi kemampuan Ripple menurut saya lebih bagus Anker yang 165 watt dibandingkan Anker 22,5 watt. Tes PD trigger lewat retractable. Nah ini ya, saya akan masuk ke PD trigger. Nah, di dalam PD trigger ini dia akan menjelaskan tentang PD 2.0, 3.0, PPS, QC, 4 dan PD 3.1 dan ini. Nah, oke, saya akan masuk ke PD trigger lewat retractable. Nah, sudah selesai. Sekarang kita cek kemampuan PD-nya dia maksimal di 105 watt lewat retractable sekali lagi. Nah, ini lihat kemampuan voltase dan ampere. Nah, ibaratnya PD trigger yang secara garis besar menjelaskan tentang kompatibilitas voltase dan ampere dari powerbank Anker ini support berapa saja. Lihat ini. Dia support 5 volt ya, kemudian hingga ini 21 volt. Nah, lihat 15 volt, 20 volt juga ada. Kemudian dari sisi ampere dia support 3 ampere hingga 5 ampere. Tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD 2 atau fast charging 15 watt saya hubungkan lewat jalur USB-C to Lightning. Lihat start dari baterai 3%.
biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi digital display. Nah, lihat PD-nya aktif dengan daya 11 watt. Ingat ya, ini ponsel era tahun 2018-2017. Jadi daya segini era tahun itu sudah cukup bagus sekali. Coba kita cek dari sisi power bank juga menunjukkan daya 11 watt atau PD-nya aktif ya. Jadi power bank ini bisa digunakan untuk charging ke ponsel iPhone yang support PD dan juga tentunya bisa untuk iPhone seri lainnya seperti iPhone X, 11, 12 ataupun lainnya. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 Adaptive Fast Charging 15 watt saya hubungkan lewat jalur USB-A dengan menggunakan kabel dari brand Acer 7 ampere. Lihat start dari baterai 21%. Kita cek status fast chargingnya aktif. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank mencapai pada daya output 14 watt. Oke, biarkan power banknya di sini. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy yang aktif FCP dengan struktur daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Status adaptif fast charging aktif. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt tetap dengan menggunakan kabel dari brand Acer 7 ampere. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 4%. 14% ya standar, maksudnya quick chargingnya aktif. Lihat ini. Oke, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di power bank mencapai output 14 watt, 15 watt. Oke, biarkan power banknya di sini. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy yang aktif QC 3.0 dengan struktur daya 5,9 volt kali 2,4 ampere sama dengan 14 watt. Status quick charging aktif. Tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo Fast Charging 18 watt saya hubungkan lewat jalur USB-A dengan menggunakan kabel Acer 7 ampere. Nah, lihat start dari baterai 18%. Status fast chargingnya aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank tadi mencapai 14 watt, sekarang sudah turun dayanya. Harap maklum karena ponselnya usia pakainya sudah lama. Sekarang kita cek dari sisi protokol daya cepat yang aktif di sini. Lihat di USB Dr. Cozy QC 9 volt dengan struktur daya 8,9 volt kali 0,8 ampere sama dengan 7, sekian watt. Tadi daya maksimalnya pertama kali colok 17,3 watt, sekarang sudah turun dayanya. Sekali lagi harap maklum, ponselnya sudah mengalami turun performa kemampuan fast charge. Ya, intinya fast charging Vivo 18 watt aktif. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt saya hubungkan lewat jalur retractable. Lihat start dari baterai 16%, indikator yang muncul fast charging, tidak VOOC ya. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy yang aktif PD 3.0 dengan struktur daya 4,8 volt kali 2,7 ampere sama dengan 13,3 watt. Nah, kalau Oppo yang menggunakan basic VOOC 20 watt biasanya ampere yang besar, voltnya kecil. Ini kalau standarnya quick charging 4,8 volt itu 5 volt, belum masuk ke fast charging. Tapi kalau Oppo voltnya dikecilkan tapi ampernya dibesarkan. Lihat ini. Yang VOOC 20 watt loh ya, lihat. Dia mencapai 13, sekian watt. Status fast charging aktif. Kalau fast charging ya kira-kira di fast charging Oppo 18 watt. Tes ke Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt saya hubungkan lewat built-in kabel. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 14%, supercharging aktif, ada desimalnya, petir double. Biarkan tabletnya standby ya. Oke. Sekarang kita cek dari sisi power bank Anker, dia mencapai ini masih naik terus dayanya ya. Masih jalan di 7 watt ini. Nah, lihat sudah jalan di 10 watt. Nah, kita tunggu sebentar. Kemudian coba kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy, lumayan terlihat ya. Nah, lihat ini. Dia masih naik terus dayanya. Kita tunggu sebentar sampai titik daya maksimal. Kita lihat dari sisi yang aktif PD 3.0, maksudnya 2.0. Dengan struktur daya 8,6 volt kali 2,4 ampere sama dengan 21, sekian watt. Tadi maksimalnya di 21,5 watt. Status supercharger protokol Huawei aktif. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt saya hubungkan lewat retractable. Nah, lihat super fast charging aktif start dari baterai 29%. Biarkan ponselnya standby. Lihat ini yang aktif PPS. Nah, lihat ya. Ini masih naik terus dayanya. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Kita lihat dari sisi power bank dia mencapai daya 21 watt. Nah, oke, kita lihat dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy yang aktif PPS
dengan seluruh daya 9 volt kali 2,2 ampere sama dengan 20 watt. Nah, tadi maksimalnya di 21,9 watt ya. Kenapa kok dayanya rendah? Perkiraan karena baterainya sudah terisi lumayan banyak. Lihat ini, baterainya terisi 30%. Jadi menurut saya sudah mulai terjadi penurunan daya. Jadi intinya power bank Anker ini support super fast charging Samsung 25 watt. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya coba untuk menggunakan built-in kabel yang sebelah sini, saya tata dahulu. Nah, di sini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 4%, tidak muncul superchargernya ya, karena lewat jalur PD atau built-in kabel Anker. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS. Sekarang sudah jalan di 10 watt. Kita lihat dari sisi power bank. Lihat ini perbandingan antara power bank dengan USB Dr. Cozy. Nah, ini sudah jalan di atas 18 watt. Artinya kalau disetarakan, menurut saya setara dengan Infinix Supercharger 33 watt. Cuman karena ini yang aktif VPS, jadi tidak ada desimalnya gitu loh ya. Nah, lihat. Kalau dari sisi USB Dr. Cozy 23 watt, kalau dari sisi power bank 24 watt. Coba saya detailkan seperti ini, lihat ini. Nah ya, jadi kalau menurut saya setara outputnya dengan Infinix Supercharger 33 watt ini, real mencapai hingga 22, sekian watt. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt, saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat start dari baterai 19%, dari charging aktif ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank. Lihat ini, dia mencapai daya 25 watt, 24 watt. Oke, kita kembali ke USB Dr. Cozy yang aktif protokol isi daya cepat namanya DC. Dengan seluruh daya 9,1 volt kali 2,3 ampere sama dengan 20, sekian watt. Tadi pertama kali colok mencapai 26,3 watt. Status dari charging aktif dengan bantuan kabel sakti. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 40 watt, saya hubungkan dengan menggunakan retractable. Lihat start dari baterai 28%, tidak ada desimalnya ya karena lewat jalur PD. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank. Dia mencapai daya 36 watt. Oke, biarkan power banknya di sini. Sekarang kita cek yang ada di protokol isi daya cepat ini, Cozy maksudnya ya, yang aktif VPS dengan seluruh daya 9,3 volt kali 3, sekian ampere ya, mencapai 31 watt tadi. Tadi maksimalnya bahkan mencapai 36 watt, tapi sudah mengalami penurunan daya. Nah, lihat ini. Ini dia akan jalan di daya stabil kurang lebih di 26, sekian watt atau 25 watt status PPS yang aktif. Kalau disetarakan, ini menurut saya setara dengan power charging 40 watt, daya stabilnya segini. Tes ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt, saya hubungkan lewat jalur PD dengan menggunakan kabel sakti. Lihat start dari baterai 9%, SuperVOOC aktif 45 watt. Oke, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di power bank mencapai 38 watt, 39 watt. Kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 9,4 volt kali 3,9 ampere sama dengan 30 watt. Status SuperVOOC aktif 45 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 super fast charging Samsung 45 watt, saya hubungkan lewat retractable. Lihat start dari baterai 38%, super fast charging Samsung 2.0 aktif ya. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di digital display mencapai hingga 31 watt. Lihat ini ya. Oke, biarkan power banknya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy yang aktif PPS dengan seluruh daya 8,9 volt kali 3,2 ampere sama dengan 29 watt. Tadi maksimalnya mencapai hingga 30 watt. Kenapa kok dayanya agak rendah? Karena start dari baterai 39%. Lihat ini ya. Jadi sudah mengalami penurunan daya. Biasanya dayanya lumayan bagus, itu sekitar 5 sampai 30%. Dia lumayan bagus. Ini sudah mengalami penurunan daya, tapi intinya dia support super fast charging Samsung 40 watt atau 2.0. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Pertama coba saya menggunakan retractable dahulu. Nah, kemudian saya coba juga menggunakan kabel sakti. Nah, ini ya, saya menggunakan retractable, saya tata dahulu.
Lihat start dari baterai 22%, indikator yang muncul quick charging, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank dahulu. Lihat ini, di power bank sekarang sudah jalan di daya 16 watt. Kalau pengen tahu detailnya, lihat ini, dia sudah jalan di 22 watt. Nah ini terus jalan sampai titik daya maksimal, ya kita tunggu sambil kita membahas yang lain. Oke. Kita cek dari sisi yang ada di USB data kursi yang jalan PPS. Nah lihat, tapi walaupun secara indikator quick charging ya yang aktif, tapi dia jalan di 27 watt, lihat ini. Nah karena PPS yang aktif, otomatis ya quick charging notifikasinya gitu loh ya. Walaupun tidak ada desimalnya, tapi dayanya bagus, lihat ini. Dia mencapai di 27 watt. Nah, kalau disetarakan, ini setara dengan Xiaomi Turbo Charging 33 watt kurang lebih segini. Nah, lihat ini. Oke, coba kita kembali untuk pengen lihat yang ada di power bank. Dayanya 29 watt. Nah, lihat nih. 29 watt. Terjadi selisih sekitar 2 watt ya. Karena sudah ada resistensi kalau di sini itu. Jadi resistensi kabel kurang lebih kalau melihat dari sisi sini, di sini 29, di sini 27, sekitar ya 1,5 watt sampai 2 watt resistensi kabel ini. Intinya kalau kita kembali ke Xiaomi Turbo Charging ini, menurut saya setara kabel ini setara dengan Xiaomi Turbo Charging 33 watt, dayanya stabil di 27 watt. Oke, sekarang kita ganti dengan menggunakan kabel sakti. Lihat ini sudah saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti turbo charging 60 watt yang langsung aktif. Nah lihat ini ya, start dari baterai 25%, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank dahulu. Nah lihat, dia sekarang jalan di daya 16 watt. Coba saya mode seperti ini. Nah lihat ini, 18 watt sudah jalan segini, 24 watt. Nah ini terus naik dayanya ya, lihat sudah jalan di 25 watt, 26 watt. Nah, 28 watt, 29 watt, 30 watt. Nah, berarti kemampuan menggunakan kabel sakti di atas, mampu mengupgrade ya speednya di atas dari retract kabel. Lihat, dia sudah jalan di 44 watt. Nah, lihat ini. Kalau pengen lihat terus ya saya lihat ini, lihat nih, perlihatkan ini. Nah, sudah jalan di 47 watt, 48 watt, 49 watt. Nah, ini kalau menurut saya ya sekitar jalan di Xiaomi 55 watt kalau maksimalnya tadi mencapai di 40 atau 50 watt. Nah ya, kalau di Xiaomi Turbo Charging 60 watt jalan sekitar 60 watt. Nah coba kita lihat dari sisi yang ada di USB data kursi. Tadi maksimal mencapai malah ini 45 watt. Yang aktif PD 3.0. Lihat ini, dia sudah jalan sekarang di 42 watt. Nah kalau menurut saya ini secara struktur daya setara dengan Xiaomi Turbo Charging 55 watt, tapi yang muncul di sini Xiaomi Turbo Charging 67 watt notifikasinya. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat start dari baterai 19%, flash charging aktif, mode ponsel mati dahulu. Oke, biarkan ponselnya layarnya mati. Sekarang kita cek dari sisi USB data kursi yang aktif sementara DC. Nah, lihat dia mengalami restart. Biasanya ini berubah ke protokol ICE cepat, flash chargingnya aktif. Lihat, berubah menjadi PD 3.0, tapi voltnya masih rendah. Kita tunggu sebentar sampai voltnya naik. Lihat ini, 7,8 volt, 8 volt ya. Lihat, sudah naik perlahan-lahan. Ini sudah jalan di 24 watt. Lihat, 30 watt, 33 watt, 37 watt. Nah ini kalau menurut saya disetarakan, ya setara dengan Vivo Flash Charging 80 watt. Dia jalan di 45 watt. Nah ya tadi maksimalnya di 45 watt. Kalau Vivo Flash Charging 44 watt, ya dia akan jalan di 44 watt atau di bawahnya. Lihat, langsung flash chargingnya aktif. Sekarang coba saya nyalakan ponselnya. Apakah ada desimalnya atau tidak notifikasinya. Nah lihat ini ya, sudah jalan di 21% flash charging aktif, ada desimalnya. Dengan menggunakan powerbank Anker bantuan kabel sakti. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all-round fast charging 100 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat start dari baterai 7%, indikator yang muncul fast charging. Oke, biarkan ponselnya standby. Ini yang aktif protokol ICE cepat PPS. Nah, lihat ini.
tapi dia mentok di 10 watt ya. Sangat disayangkan. Oh, naik ke 12 watt. Apakah masih bisa? Oh, masih bisa naik. Kita tunggu sebentar sampai daya maksimal. Nah, lihat ini, dia sudah jalan mencapai hingga 24 watt. Nah, ini kalau menurut saya disetarakan ya setara dengan Infinix Supercharger 33 watt. Dia kurang lebih dayanya juga segini. Coba kita cek dari sisi power bank ya. Dia juga mencapai 29 watt bahkan power bank membaca. Nah, ini bahkan menurut saya di atas Supercharger 33 watt kalau disetarakan. Lihat ini. Dia berangsur-angsur naik. Cuman yang aktif VPS jadi tidak ada desimalnya ya. Nah, lihat 33 watt. Kalau menurut saya ini jangan dianggap Infinix fast charging 44 watt. Lihat. Kalau 33 watt kan maksimalnya 33 watt ke bawah. Ini di atas 33 watt. Cukup mantap sekali kemampuan power bank Anker ini. Bisa jalan Infinix sekitar maksimalnya di 39 watt kalau saya setarakan, perkiraan setara dengan Infinix fast charging 45 watt. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang secara adapter charger bawaan Samsung 40 watt atau super fast charging 40 watt saya hubungkan lewat jalur retrackable. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan. Status yang aktif PD 3.0. Coba kita dekatkan, saya dekatkan power bank-nya. Lihat ini. Dia mencapai 34 watt. Nah, oke, biarkan power bank-nya di sini, kembali ke USB Dr. Cozy. Lihat ini jalan di PD 3.0 dengan seluruh daya ini 5 volt. 15 volt maksud saya kali 1,8 ampere sama dengan 28, sekian watt. Jadi bisa ya digunakan untuk charging ke laptop yang menggunakan seluruh daya PD 45 watt. Tes ke laptop Advance Soulmate X ini menggunakan dual port charging ya. Yang pertama di sini. Ini port Type-C charging membutuhkan voltase 12 volt. Nah, kalau ke laptop Windows itu acuannya volt ya, bukan watt. Oke. Kemudian yang di sini ada Type-C full fungsi. Dia membutuhkan voltase 20 volt. Nah, ini karena support 20 volt akan saya coba untuk charging ke Type-C full fungsi yang 20 volt saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Nah, bisa terlihat ini. Langsung voltasenya 19,9 volt. Ini dalam hitungan masuk ke 20 volt. Kadang tidak 20 volt bulat ya. Oke, kemudian ampernya 0,7 ampere. Totalnya 15,8 watt yang aktif PD 3.0. Kenapa kok dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati. Kalau mode hidup biasanya jalan di atas 20 watt. Nah, karena laptopnya mati ya dayanya segini. Nah, ya normalnya dia segini kalau charging mode mati. Kemudian coba kita cek dari sisi power bank, dia mencapai 17 watt. Jadi bisa ya power bank ini charging ke laptop yang membutuhkan voltase 20 volt. Tes mode daya rendah ke TWS ini saya ada charging case atau box dari TWS Robot. Oke. Pertama untuk masuk ke mode daya rendah biasanya kan ada berbagai macam cara ya. Ini coba saya tekan sambil saya tahan. Coba ya. Mode daya rendahnya seperti apa di Anker ini. Coba saya tekan sambil ditahan. Saya hitung. Sebentar. 1, 2, 3. Oh, tidak bisa. Coba saya tekan double klik. 1, 2. Nah, lihat ini. Ini ada tulisan seperti ini. Ini artinya ini masuk ke mode daya rendah. Nah, ini tidak bisa mati ketika dia aktif seperti ini. Nah, lihat ini. Mungkin ada kodenya ini. Coba saya hilangkan lagi ya mode daya rendahnya. 1, 2. Nah, hilang. Ya, seperti itu ya. Cara untuk masuk ke mode daya rendah berarti diklik 2 kali secara cepat. Lihat ini saya masuk lagi. 1, 2. Nah, langsung seperti ini. Oke, sekarang coba untuk charging ke TWS. Nah, untuk masuk ke mode daya rendah itu menggunakan USB-A ya. Jangan menggunakan PD. Nah, ini coba saya hubungkan ke TWS Robot. Nah, dia berkedip nyala seperti ini. Kemudian coba kita cek dari sisi seluruh daya yang aktif di CP dengan seluruh daya 5 volt kali 0,01 ampere sama dengan 0,01 atau lihat ini tadi maksimalnya di 0,3 watt. Nah, ya seperti itu. Nah, sekarang coba saya cabut USB Dr. Cozy-nya. Kemudian saya coba untuk charging TWS ini selama 10 menit apakah dia mati dengan sendiri atau tidak. Timernya saya nyalakan sekarang. 10 menit telah berlalu. Kita cek ini dari sisi TWS masih nyala ya untuk fitur chargingnya. Tapi lihat ketika mode daya rendah layar digital yang ada di powerbank Anker standby atau mati. Coba saya nyalakan ya. Nah, dia masih bisa outputnya 0,0 watt.
Nah, tapi masih ada aktivitas charging ke TWS, tapi layarnya mati. Jadi bisa ya power bank ini untuk charging ke TWS atau mode daya rendah device lainnya. Tes charging dual port secara bersamaan. Ini saya ada laptop sebagai uji coba Samsung 45 watt ya PD. Kemudian coba saya kombinasikan dengan Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 60 watt. Nah, pertama coba ini saya menggunakan USB-C 1 retractable nanti plus menggunakan built-in kabel, ini disebut sebagai USB-C 2. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, bagian ke laptopnya sudah saya hubungkan. Kita monitor distribusi dayanya lewat digital display saja. Nah, lihat ini ya, dayanya sudah mencapai 28 watt. Kalau disebut distribusinya ini lihat, USB-C 1 28 watt. Ini yang bagian ke ponsel Xiaomi-nya belum saya hubungkan. Oke, sekarang saya hubungkan ke ponsel Xiaomi-nya, saya taruh di sini. Nah, oke. Sekarang coba saya hubungkan ke ponsel Xiaomi-nya. Silakan diperhatikan ya. Nanti dia mengalami restart atau tidak dari sisi digital display power bank-nya. Lihat ini ya. Mulai saya hubungkan. Silakan diperhatikan. Tidak mengalami restart. Bagus. Ini C1 plus C2. Indikator yang muncul quick charging bisa dilihat di sini ya. Nah, oke. Biarkan ponselnya standby. Sekarang saya dekatkan ke sini, ke power bank-nya. Saya perjelas. Lihat ini power distribusinya 28 versus 23. Ini masih naik terus. Nah ya, cukup yang bagian USB-C 1 cukup stabil di 28 watt ke laptop. Nah, lihat ini, coba saya kembalikan lagi. Nah, yang bagian ke Xiaomi 27 watt cukup stabil. Ini kombinasi C1 plus C2 atau retractable plus built-in kabel. Nah ya, hasilnya kalau di total outputnya 57 watt. Lihat ini. Sekarang coba saya pindah tidak menggunakan built-in kabel yang sebelah sini, tapi ke port C yang sebelah sini. Oke, kita lihat dahulu ketika dia sendiri ya, ke yang built-in kabel C1 atau retractable. Outputnya 28 watt yang ke laptop. Oke, sekarang coba saya hubungkan yang bagian port USB-C sebelah sini. Nah, lihat ini saya hubungkan. Kita lihat apakah dia terjadi perubahan atau tidak. Aman. Oh, tidak sih ya, tidak berubah, cuma pindah ke standby. Lihat ini tetap 28 watt. Sekarang coba tetap saya menggunakan ponsel Xiaomi 67 watt. Nah, ini saya hubungkan. Silakan diperhatikan pada power bank-nya ya. Lihat itu, saya hubungkan. Nah, dia tidak mengalami restart. Nah ya, coba kita perhatikan dari sisi struktur daya. Ini C1 plus C3. Nah, lihat ini. Dia tetap stabil di 43 watt. Nah, 48 watt. Nah, lihat ini struktur dayanya. Stabil, tidak saling mengganggu. Kalau istilah saya, powernya tidak dibagi, tidak power sharing. Nah, cukup bagus. Kalau dilihat dari sisi digital display kabel mencapai 28 watt. Nah ya, stabil, enak kalau dual device seperti ini. Oke, sekarang coba saya ganti untuk 3 device plus C, yaitu C1, C2, C3. Sebentar saya siapkan dahulu. Saya hubungkan, lihat ini ya, power distribusinya ketika saya hubungkan bagian USB-C yang sebelah sini. Lihat, diperhatikan. Nah, tidak ada masalah, tidak mengalami restart. Oke, ini sekarang coba saya hubungkan ke ponsel Infinix-nya. Lihat, Infinix 33 watt. Silakan diperhatikan. Lihat ini, silakan diperhatikan. Saya hubungkan. Tidak mengalami restart. Oh, yang bagian Xiaomi restart, USB-C 2. Nah, ya. Tapi yang USB-C 1 dia tidak, yang ke laptop tidak mengalami restart. Kemudian dari sisi kemampuan fast charging, Xiaomi kan tadi quick charging ya, dayanya sekitar di atas 25 watt. Dia turun. Coba ini saya biarkan dahulu Infinix-nya, saya taruh di sini. Kemudian kita lihat dari sisi power distribusinya. Nah, asalnya 27 atau 28 watt, dia turun ke 8 watt. Kemudian USB-C dia akan ke 11 watt. Yang sebelah USB-C 1 dia stabil. Nah, lihat ini. Analisis saya, USB-C 1 itu mandiri. Istilahnya tidak power sharing. Kemudian USB-C 2 dan 3 power sharing. Nah, hasilnya kan seperti ini ketika kita hubungkan. Sebelum saya hubungkan bagian USB, kita lihat dahulu dari sisi struktur daya antara C1 plus C2 sama-sama di atas 25 watt. Oke, sekarang saya hubungkan bagian
USB-A, ini saya menggunakan MC Dodo 6 ampere. Lihat ini, saya hubungkan USB-nya saja, belum ke ponselnya. Lihat ini, silakan diperhatikan bagian digital display-nya dan ponsel Xiaomi-nya. Lihat, saya hubungkan. Nah, Xiaomi langsung restart atau nyala ya. Nah, lihat dia restart Xiaomi-nya. Padahal ini belum saya hubungkan USB-A-nya. Nah ya, tapi di bagian laptop aman, yang di bagian USB-C 1 lihat dia stabil. Jadi ini power sharing 3 ini, C2, C3 dan A1. Oke. Sekarang saya hubungkan bagian USB-A-nya. Nah, lihat ini. Saya hubungkan USB-A-nya. Silakan dilihat, saya lihat. Nah, lihat Infinix terhubung USB-A, tapi yang ini sudah stabil, tidak restart. Nah, tadi waktu saya colokin pertama kali USB-A-nya dia restart ya. Oke, biarkan dia standby. Saya taruh di sini. Sekarang kita cek dari sisi power distribusi. Nah, lihat. Nah, asalnya bagian C1 dan C2 ketika USB-A belum terhubung, sama-sama daya di atas 25 watt. Nah, berhubung USB-A terhubung, sekarang bagian USB-A jalan di 11 watt. Nah, ya seperti itu. Jadi, ya terkait port keempat port ini, kalau menurut saya bagian USB-C 1 itu mandiri, tidak terpengaruhi oleh USB-C 1, maksudnya USB-C 2 dan USB-C 3 dan USB-A. Nah, ketiga port ini yaitu mulai dari C2, C3 dan USB-A itu power sharing, saling mempengaruhi. Jadi menurut saya seperti itu tentang cas 3 device atau 2 device secara bersamaan. Tes speed recharging power bank Anker, kita lihat dahulu daya baterai yang ada di power bank. Lihat sudah tersisa 0%. Oke, saya menggunakan alat tes adapter charger dari brand Note X yang support daya 140 watt dengan menggunakan retractable yang ada di Anker ini. Saya tata dahulu. Nah, di sini sudah saya hubungkan. Pertama kita lihat dari sisi power bank Ankernya dahulu. Nah, ini terlihat inputnya dia. Kalau secara teori inputnya dia mencapai hingga 100 watt. Saya kasih adapter charger 140 watt ya. Nah, ini ternyata dia inputnya dia masih jalan di 80 watt. Timernya saya nyalakan sekarang untuk mengetahui speed rechargingnya. Coba kita cek dari sisi adapter charger sebentar. Ini saya taruh di sini. Nah, ini adapter chargernya mencapai hingga 82 watt. Nah, ini perbandingan antara input digital display power bank versus adapter charger. Coba saya tekan seperti ini. Nah, ini power distribusinya saya menggunakan port kabel C1, disebut sebagai seperti itu ya. Sama-sama di 84-85 watt. Ini perbandingannya ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 5 menit telah berlalu. Kita cek daya input maksimalnya dia ya. Oke, kita lihat dari sisi stop kontak dahulu. Nah, lihat ini dari sisi stop kontak mencapai hingga tadi 100 watt. Nah ya, sekarang lihat ini 100 watt. Nah, kalau berdasarkan spesifikasi Anker inputnya itu 100 watt. Oke, dari sisi stop kontak 100 watt. Kemudian kita lihat dari sisi adapter charger. Nah, sebentar saya nyalakan dahulu. Kalau adapter charger mencapai ini 89 watt. Nah, oke. Sekarang kita lihat dari sisi power bank mencapai 92 watt. Nah, mungkin kalau dari sisi Anker dia mengatakan inputnya itu 100 watt, membacanya dari stop kontak. Kalau menurut saya seperti itu ya. Nah, lihat ini, coba saya lihat detailnya. Nah, C1 92 watt. Nah, enaknya power bank Anker ini kalau digunakan untuk sistem input seperti ini, dia itu digital display-nya tidak mati, sehingga dia standby terus, nyala terus. Oke, selanjutnya kita tunggu ya sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 30 menit telah berlalu. Kita cek ini power bank-nya, coba saya dekatkan ya. Terisi 40%. Nah, input turun menjadi 52. Pertama kali colok tadi sekitar di 90 wattan. Nah, ini ada gambar seperti kipas yang berputar. Mungkin ini tadi temperaturnya terlalu panas, lalu ini turun untuk mendinginkan temperatur. Kira-kira seperti itu, atau mungkin ada pendapat lain. Silahkan berkomentar.
Coba kita cek dari sisi temperatur dari sisi yang ada di power bank. Nah, lihat ini. Temperaturnya mencapai hingga 37. Nah, benar ya, aktif cooling mode. Nah, ini mungkin proses mendinginkan temperatur power bank mungkin terlalu panas tadi karena inputnya mencapai maksimal. Kira-kira seperti itu. Oke. Sekarang kita cek dari sisi temperatur yang ada di adapter charger ya. Lihat ini, adapter chargernya 140 watt. Nah, lihat dia temperaturnya mencapai hingga ini sekitar di saya dekatkan, lihat ini saya buat jalan-jalan, mencapai di tadi maksimal di 55 ya. Ini di kita tunggu sebentar. Nah, lihat mencapai 54 derajat Celcius. Nah, sangat panas karena dia tadi dayanya 140 watt maksimal adapternya, dia mencapai hingga sekitar 90 lebih. Jadi lumayan panas. Padahal ingat loh ya, ini 140 watt versus input 100 watt masih lumayan panas hasilnya, tapi tidak terlalu menyengat. Kalau di atas 55 derajat Celcius itu sangat panas. Oke, coba kita cek dari sisi temperatur power bank. Nah, lihat ini temperatur power bank hangat normal karena dia menurunkan dayanya. Tadi aktif cooling mode ya, mode menurunkan temperatur. Nah, lihat dia mencapai cuma di 40 derajat Celcius, sangat normal. Cukup bagus sekali sistem keamanan dari power bank Anker ini. Nah, lihat. Nah, ya, lihat ini. Jadi dia berada di sekitar 39 derajat Celcius. Saya pegang hangat normal. Nah, oke. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 2 jam lebih 7 menit telah berlalu. Ini coba saya stop dahulu. Oke, seperti ini. Kemudian kita cek ini digital display yang ada di power bank sudah mati. Oke, saya nyalakan digital displaynya, ternyata sudah terisi full 100% dalam waktu 2 jam lebih 7 menit. Nah, coba kita lihat dari sisi yang lain. Ini baterai temperaturnya masih aktif cooling mode. Oke, lanjut kita lihat dari sisi yang lain. Tingkat kesehatan baterai masih 100%. Nah, lihat ini dari sisi siklus baterai. Nah, lihat. Sebelum saya melakukan pengecasan pertama kali unboxing ini 0. Nah, ya. Kemudian setelah saya cas dari 0% sampai 100% berubah menjadi 1. Jadi, power bank ini tidak bisa dibohongi ya siklusnya. Ketika Anda beli kondisi bekas, dia sudah dicas seumur hidupnya berapa kali akan terdata di sini. Nah, lihat ini ya. Siklusnya sekali lagi, saya cas 1 kali dari 0 sampai 100%, dia akan nambah 1 dan begitu seterusnya. Tes speed charging dan real capacity power bank Anker 165 watt ini sebelumnya kita cek dahulu. Dari sisi baterai sudah saya isi full 100%. Oke. Pertama coba ini saya tes ke real capacity ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 40 watt. Karena power bank ini tidak support SuperVOOC, saya menggunakan bantuan kabel sakti. Nah, ya seperti itu. Sebelumnya kita cek dahulu dari sisi sistem baterai yang ada di ponsel Oppo ini, kita lihat ya. Nah, sebentar. Nanti start dari baterai 1%, 51 mAh. Tingkat kondisi baterai good, baterai tipe Li-ion, kapasitas maksimalnya 5100 mAh. Oke, saya hubungkan dahulu. Lihat start dari baterai 1%, SuperVOOC aktif 40 watt, ada desimalnya. Nah, kalau dari sisi tulisan mengatakan sebenarnya, kalau dari sisi tulisan namanya ultra fast charging SuperVOOC itu. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada ini, saya start dahulu timernya. Nah, oke, kita lihat dari sisi yang ada di power bank. Lihat dia mencapai 40 watt USB-C 3. Port ini disebut sebagai USB-C 3. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 30 menit telah berlalu. Kita lihat ini di power bank tersisa daya baterai 86%, outputnya 22 watt. Tidak ada mode cooling mode ya, karena ya memang temperaturnya masih dingin. Coba kita lihat dari sisi sini 23 watt ya. Kemudian dari sisi sini lihat temperaturnya cuma 32 derajat Celcius dari sisi power bank aman. Nah, lihat dari sisi yang lain aman. Oke, coba kita cek dari sisi ponsel. Nah, lihat sebentar. Terisi 55%, ultra fast charging masih aktif. Nah, 56% dalam waktu 30 menit sudah sangat cukup bagus sekali menurut saya speed chargingnya. Ya memang SuperVOOC segini per 30 menit terisi di atas 50%. Sekarang coba saya cek menggunakan termogan dari sisi power bank.
Lihat ini dari sisi power bank ya sekitar 35 derajat Celcius, lihat. Nah, lihat ini saya dekatkan. Nah, 37 tadi bahkan ya. Nah, kurang lebih ya. Nah, lihat di 36 derajat Celcius hangat normal. Coba dari sisi ponselnya. Dari sisi ponsel juga hangat normal. Karena cuma jalan di 22 watt ya tadi. Pertama kali colok tadi mencapai sekitar di 40 watt. Nah, lihat di 35 derajat Celcius. Hangat normal semuanya, aman ya. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 1 jam 16 menit telah berlalu. Oke, kita cek dari sisi ponsel. Nah, lihat ini ya. Sudah terisi full 100%. Dalam waktu 1 jam 16 menit. Kita cek dari sisi power bank. Tersisa daya 72%, outputnya masih jalan di 5 watt. Oke, saya cabut dahulu dari sisi kabelnya. Tes real capacity dan speed charging tahap kedua ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo flash charging 80 watt ya. Kita cek dari sisi power bank dahulu, tersisa daya 72% baterainya. Kemudian coba kita cek dahulu dari sisi sistem baterai yang ada di ponsel Vivo. Nanti start dari baterai 5%. Sistem baterainya kalau di mAh kan lihat ini turun ke 200 mAh. Kalau tingkat kesehatan good, kemudian baterai jenisnya polimer, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Saya menggunakan kabel sakti ya kalau ke ponsel Vivo mode ponsel hidup. Oke, biarkan ponselnya standby. Kalau kita lihat dari sisi notifikasi, lihat ini ada notifikasi flash charging yang aktif, notifikasinya lihat ini petirnya. Oke, biarkan ponselnya standby, timernya saya nyalakan sekarang. Sekarang kita cek dari sisi ya, lihat ini. Tadi flash chargingnya aktif ya di layar standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, outputnya mencapai 38 watt. Coba kita cek dari sisi yang lain. Nah, lihat ini 38 watt. Kemudian yang lainnya aman. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 30 menit telah berlalu. Kita cek ini dari sisi ponsel dahulu ya. Nah, lihat sebentar saya sorot seperti ini, terisi 56% dalam waktu 30 menit. Nah, ini sebuah speed charging menurut saya ya setara dengan Vivo flash charging entah 44 watt atau 33 watt ya. Oke, kita cek dari sisi yang ada di power bank, dayanya 23 watt. Nah, coba kita cek dari sisi yang lain ya, seperti ini 25 watt C3. Kemudian kita cek dari sisi temperatur yang ada di power bank, masih aman, cuma 31 derajat Celcius, dingin ya ini. Kemudian dicek dari sisi yang lain aman. Oke, kita cek dari sisi temperatur dengan menggunakan termogan. Nah, sebentar. Nah, lihat temperatur yang ada di power bank pakai termogan ini 37 derajat Celcius, 38. Nah, lihat ini. Nah, 37 derajat Celcius, kategori ini hangat normal, bahkan menurut saya agak dingin. Oke, kita cek dari sisi ponsel, lihat ini. Saya gerak-gerakkan. Sama ya, kurang lebih di 38-39 derajat Celcius. Nah, aman dari sisi ponsel juga. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 55 menit telah berlalu. Kita cek ponselnya. Nah, ini saya dekatkan. Nah, saya buat seperti ini. Sudah terisi full 100% ya. Dalam waktu 55 menit. Sangat jos sekali speed chargingnya ke ponsel Vivo. Kalau menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan tidak bisa secepat ini. Ingat, dengan bantuan kabel sakti. Saya cabut dahulu dari sisi ponsel, kemudian saya stop dahulu timernya. Lihat ini power bank-nya tersisa daya 44%. Tes real capacity tahap selanjutnya ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat retract kabel. Nah, sebelumnya kita cek dahulu dari sisi sistem baterai yang ada di Samsung Galaxy A05. Nanti start dari baterai 5%. Sistem baterai kalau di mAh kan 250 mAh. Kemudian ini ya, tingkat kesehatan baterai good. Baterai tipe Li-ion, maksimal kapasitasnya 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan retract kabel. Lihat ini, kita tunggu sebentar. Super fast charging aktif, petir double, dan ini start dari baterai 5%. Timernya saya nyalakan sekarang. Nah, coba kita cek dari sisi yang ada di power bank. Lihat ini masih naik terus dayanya. Nah ya, coba saya klik seperti ini. Nah, lihat nih sudah jalan di 16 watt, 17 watt.
Nah, mestinya ya jalan sesuai dengan daya maksimalnya Samsung lah ya, kira-kira seperti itu. Lihat ini. Nah, dia jalan di 21 watt. Sebentar, nah lihat ini, 22 watt. Nah, seperti ini. Nah, sudah cukup ya. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 32 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponsel dahulu. Nah, lihat ini, ponselnya terisi 59%. Dalam waktu 32 menit. Saya agak telat sedikit ya. Oke, kita cek dari sisi yang ada di power bank. Dayanya masih di 12 watt. Nah, persentase baterainya tersisa 29%. Coba kita cek dari sisi yang lain. Nah, lihat ini 11 watt ya. Kemudian dari sisi temperatur aman. Lihat ini cuma 31 derajat Celcius. Dari sisi yang lain, nah aman ya. Oke, sekarang coba kita cek dari sisi temperatur dengan menggunakan termogan. Nah, ini dari sisi termogan cuma 37 derajat Celcius, aman, hangat, normal. Nah, lihat ini. Oke, 36 atau 37. Sekarang kita cek dari sisi temperatur ponsel juga hangat, normal. Nah, ya ini ya, enaknya kalau menggunakan power bank yang harganya lumayan mahal. Jadi temperatur terkontrol dengan baik. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging atau sampai 60 menit ya. Kalau biasanya saya ke Samsung itu mampu terisi berapa persen pada Samsung Super Fast Charging 25 watt. 1 jam lebih 2 menit telah berlalu, saya agak telat sedikit. Oke, kita cek dari sisi ponsel. Nah, lihat ini terisi 89%. Dalam waktu 1 jam lebih 2 menit. Biasanya kalau ke ponsel Samsung 40 menit dalam waktu 1 jam kurang lebih terisi sekitar 95% atau 90% ya, 11-12 lah ya speed chargingnya ketika perbandingan antara ke Samsung 20 watt versus Samsung 45 watt. Tes real capacity tahap selanjutnya ini ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Sebelumnya kita cek dahulu power bank-nya tersisa daya 20%. Kemudian kita cek sistem baterai yang ada di ponsel Infinix dahulu. Lihat ini. Nanti start dari baterai sebentar. Ini 5%. Dia menggunakan teknologi baterai lithium ion. Kalau 5% di mAh kan itu di sini 230 mAh, tinggal kesehatan baterai good. Lihat ini kapasitas maksimalnya 4600 mAh. Oke, saya hubungkan lewat built-in kabel. Nah, ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 5%. Coba saya dekatkan ya. Fast charging aktif. Coba tiba seperti ini. Nah, ini ya fast charging aktif. Oke, biarkan ponselnya standby. Coba kita analisis dari sisi ini timernya saya nyalakan dahulu. Kemudian kita analisis dari sisi power bank. Outputnya ini jalan di 14 watt ketika menggunakan built-in kabel. Nah, lihat ini ya. Coba saya cek seperti ini. Tapi ini masih naik. Lihat, dia jalan di 15 watt. Nah, seperti ini. Ini biasanya naik berlahan-lahan. Kalau ke Infinix agak lumayan lambat, tidak secepat yang lainnya. Nah, lihat ini. Nah, ya, oke. Selanjutnya kita tunggu sampai dia naik ke 16 watt. Lihat ini tadi ya. Nah, 16 watt. Kalau berdasarkan tes sebelumnya, waktu tes kemampuan fast charging dia jalan di atas 20 watt di atas itu. Kalau disetarakan ya setara, lihat ini. Sudah jalan di 18 watt. Kalau disetarakan ya mungkin setara dengan supercharger Infinix gitu ya, di atas 18 watt. 2 menit telah berlalu. Kita coba ya, kita cek dari sisi dayanya. Lihat, dia sudah jalan di 31 watt. Kalau menurut saya ini menggunakan built-in kabel. Lihat ini ya, ke ponsel Infinix. Kalau menurut saya ini setara dengan Infinix, perkiraan saya supercharger 45 watt karena sudah jalan di 33 watt. Lihat ini. Dia agak lambat jalannya. Dia dalam waktu 2 menit jalan di 33 watt. Menurut saya ini setara sekali lagi dengan Infinix supercharger atau fast charging 45 watt. Oke. Selanjutnya kita tunggu ya sampai daya di baterai powerbank ini habis, mampu mengisi berapa persen ke ponsel Infinix. 24 menit telah berlalu, kita cek ini powerbanknya. Outputnya sangat bagus. Lihat, mencapai 35 watt loh. Nah, ini menurut saya setara ya dengan Infinix supercharger 44 watt. Nah, dia sudah habis daya powerbanknya. Lihat, nah sudah 0%. Jadi sudah selesai ya, tadi maksimal di 35 watt. Oke, saya cabut dari sisi ponselnya. Sekarang coba kita cek, saya stop dahulu ini. Kemudian kita cek dari sisi sistem baterai. Nah, tadi start dari 5%. Sekarang di 77%. Anggap nambah 70% lah ya. Nah, seperti itu.
Perkiraan saya ini nambah di sekitar 3000, anggap 3300 mAh. Jadi per tadi sekitar 20% baterai di sini ya terakhir mampu mengisi sekali lagi sekitar di 3200 mAh. Analisis real capacity power bank Anker 165 watt 25.000 mAh tadi setelah saya charging power bank ini 100%. Saya gunakan untuk mencharging ke 4 ponsel ini. Pertama ke ponsel Oppo A3x baterai 5100 mAh terisi full 100%. Kemudian ke ponsel Vivo ini baterai 5000 mAh terisi full 100% sama dengan total kedua ini 10.100 mAh. Kemudian ke ponsel Samsung ini baterai 5000 mAh terisi 90%, anggap segitu. Jadi ketiga ponsel ini sudah mencapai 14.600 mAh. Ini anggap 4.500 ya. Kemudian yang terakhir ke ponsel Infinix ini, kalau saya mAh kan kurang lebih di 3.200 mAh. Jadi total dari semua ponsel ini mampu menghasilkan energi dengan menggunakan power bank Anker ini mencapai hingga 17.800 mAh dari cell capacity sekali lagi 25.000 mAh. Nah, dengan real capacity seperti itu, apakah bisa kemampuan power bank ini Anker ini dikatakan buruk atau biasa atau bagus? Kita ada pembanding seperti ini. Dari cell capacity 25.000 mAh dilihat di sini ya, lihat. Nah, ini. Nah, bisa dilihat di sini. Ini 25.000 mAh. Kemudian Anker mengklaim dia mencapai rated capacity kalau perusahaan mengatakan itu 15.000 mAh. Bisa dilihat di sini. Nah, kalau kita mengatakan real capacity. Nah, 15.000 mAh tapi berdasarkan tes saya real capacity-nya mencapai hingga 17.800 mAh di atas dari klaim perusahaan. Jadi, kemampuan real capacity dari power bank Anker ini sudah sangat bagus. Baik, jadi kesimpulannya power bank Anker 165 watt 25.000 mAh. Berdasarkan tes menunjukkan sebuah building quality yang sangat bagus ya, menggunakan bahan sel lithium ion seri 20. Lalu dari sisi finishing antara casing satu dengan yang lainnya tidak perlu diragukan lagi dari brand Anker. Lalu dari sisi kualitas kabel, built-in kabel baik retract kabel maupun built-in kabel tidak perlu ragu dengan kualitasnya. Kabel dalam bawaan power bank ini baik dari sisi retract kabel maupun built-in kabel tahan sampai 20.000 kali tekukan, lebih tahan 2 kali dibandingkan dengan menggunakan kabel Anker Zulu 240 watt ini. Jadi tidak perlu ragu tentang kualitas dari retract kabel ataupun built-in kabel. Lalu dari sisi kemampuan fast charging tidak ada masalah, 100% support fast charging, bahkan beberapa tes saya support Xiaomi turbo charging ataupun flash charging dengan daya di atas 33 watt. Contoh tadi ketika saya optimalkan ke Xiaomi turbo charging 67 watt. Ketika menggunakan built-in kabel, dia mencapai pada daya sekitar 27 watt atau setara dengan Xiaomi turbo charging 33 watt. Tapi ketika saya optimalkan dengan menggunakan kabel sakti, dia bisa mencapai sekitar setara dengan Xiaomi turbo charging 50 watt. Jadi kemampuan dari fast charging power bank ini tergantung dari kitanya mampu mengoptimalkan kemampuannya atau tidak dengan daya maksimal secara spesifikasi support hingga 165 watt atau per port sekitar support 100 watt. Lalu dari sisi tes ke ponsel lainnya tidak ada masalah ya, mulai dari tes ke ponsel fast charging 15 watt hingga 100 watt tidak masalah. Bahkan ke ponsel Infinix ini yang support all around fast charging 100 watt juga cukup bagus sekali. Dayanya mencapai di atas 33 watt. Dari sisi kemampuan charging ke device lainnya seperti ke laptop ataupun ke TVS juga cukup bagus sekali kemampuannya. Mampu menghasilkan ya setara dengan seperti adapter charger bawaan laptop ataupun juga bisa mode daya rendah ke TVS. Lalu dari sisi kemampuan speed recharging power bank ini juga cukup bagus sekali dengan kapasitas sekitar 25.000 mAh dari speed 0% ya baterainya hingga terisi full 100% kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 2 jam lebih sedikit. Dengan catatan menggunakan adapter charger tadi saya menggunakan Note X support daya 140 watt. Lalu dari sisi kemampuan charging ke ponsel misalnya tadi saya tes sambil tes real capacity ya, tadi ke ponsel Vivo V40 Lite ini dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu sekitar 55 menit. Nah, kemampuan speed charging seperti ini ya setara dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel Vivo
flash charging 80 watt. Jadi secara keseluruhan performa powerbank ini cukup bagus sekali. Memiliki kemampuan powerbank yang serba bisa untuk charging ke ponsel fast charging, super fast charging, turbo charging, ke laptop ataupun ke TVS mode daya rendah dengan teknologi yang mutakhir ya, mulai dari smart digital display, built-in kabel yang ada chip e-markernya dengan struktur chip e-marker mencapai hingga 5 ampere 20 volt atau 100 watt. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau soal lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli powerbank Anker ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.